Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man wafa ba'du. Sahabat Quran, hari ini kita akan melanjutkan tentang sifatul huruf, di mana termasuk laisa lahadid atau sifat huruf yang tidak ada lawannya. Seperti kemarin sudah kita pelajari bahwa sifat huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu lahadid dan laisa lahadid. Lahadid adalah sifat huruf yang ada lawannya, di mana kemarin kita sudah mempelajari ada 10 sifat huruf lahadid atau yang ada lawannya. Sedangkan sekarang kita akan mempelajari sifat huruf laisa lahadid atau sifat huruf yang tidak ada lawannya, di mana sifat huruf yang tergabung dalam laisa lahadid itu ada 7. Dan hari ini kita akan mempelajari satu saja sifat huruf yang masuk dalam laisa lahadid. Yang pertama adalah sofir, ya. Sifat huruf sofir secara bahasa artinya adalah desis atau ada desis ketika kita mengucapkan bunyi itu. Dan secara istilah artinya adalah sautun zaidun atau suara tambahan yakhruju min baini syafatain, yang keluar di antara dua bibir, inda nutki ahadin hurufihi, ketika kita membunyikan huruf-huruf itu. Adapun sifat sofir di dalam huruf hijaiyah terdapat pada huruf so, sa, dan za, ya. Jadi dalam huruf so, ketika kita mengucapkan bunyi itu, maka akan keluar desis. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf so, ada desis yang keluar di antara dua bibir, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf so, si, subas, suson, soni, sosna, minal musni, masih son, soni, son, ya. Jadi so ini kalau masuk dalam lahadid, maka dia punya sifat satu hamas atau mengalirnya nafas. Kemudian yang kedua adalah rahawah atau mengalirnya suara. Yang ketiga adalah istiqlaq atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Kemudian yang keempat adalah itbaq atau menempel ke langit-langit atas. Dan yang kelima adalah ismat atau berat ketika kita mengucapkan huruf itu. Yang pertama adalah sya. Kemudian yang kedua adalah huruf sa, ya. Huruf sa itu ketika kita ucapkan seperti suara desisnya ular, ya. Sa, si, subas, susan, sanisasna, minal musni, masisan, sanisa. Kita ulang. Sa, si, subas, susan, sanisasna, minal musni, masisan, sanisa. Contoh dalam huruf sa ini terdapat dalam innal insana lafi khusrin illa, ya. Pada huruf sa ada desis. Huruf sa itu ketika masuk di dalam lahadid, maka dia punya sifat satu hamas atau mengalirnya nafas. Kemudian yang kedua adalah rahawah atau mengalirnya suara. Yang ketiga adalah istifal atau datar, pangkal lidah kita datar ketika kita mengucapkan huruf sa. Yang keempat adalah infitoh atau terbuka ketika kita mengucapkan huruf sa. Dan yang kelima adalah ismat, yaitu berat ketika kita mengucapkannya sa. Kemudian yang ketiga adalah huruf za. Jadi ketika kita mengucapkan huruf za, maka di situ ada desis yang keluar dari mulut kita, ya. Contohnya kalau di sini adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah,
Jadi hurufnya za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Ya, kita ulang. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, zana. Kemudian huruf za ketika masuk dalam lahadi, maka huruf za itu mempunyai sifat jahar atau tertahannya nafas ketika kita membunyikan huruf itu. Kemudian yang kedua adalah rahawah atau mengalirnya suara za, mengalirnya suara ketika kita mengucapkan huruf za itu. Dan yang ketiga adalah istifal. Jadi istifal itu adalah datar. Jadi pangkal lidah datar ya, jadi tidak istiqlal, tidak terangkat. Kemudian yang keempat adalah infitah atau tidak menempel tetapi terbuka ketika kita mengucapkan huruf za, za. Kemudian yang kelima adalah isma atau berat ketika kita mengucapkan huruf za. Itulah huruf-huruf yang tergabung dalam sifat shofir ya, di mana sifat shofir ini masuk ke dalam kategori laisalah hadid atau sifat-sifat huruf yang tidak ada larannya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wa ma yas